Kehadiran PT Toba Pulp Lestari, TPL, di tanah vulkanis ini bukan sekadar salah urus investasi. Ini adalah luka terbuka, bukti telanjang bagaimana keserakahan kapital bisa menjajah ruang hidup dengan restu kekuasaan. Bukan sekadar perusahaan, tapi simbol arogansi yang menancap sampai ke akar bumi. 1 hektar kebun kemenyan, tombak Haminjon yang diwariskan leluhur, mampu menghidupi satu keluarga besar lintas generasi. Dari situ, anak-anak disekolahkan hingga sarjana, dari situ martabat dijaga, dari situ harmoni sosial dipelihara. Tapi 1 hektar eukaliptus, yang didapat hanya upah buruh harian yang memiskinkan, menunggu panen bertahun-tahun, sementara hasil akhirnya mengalir mulus ke kantong pemegang saham jauh di luar negeri. Yang kaya makin kaya, yang miskin menanggung semua kerusakan. Jalan hancur, air menghilang, udara membusuk. Sebuah mekanisme pencurian yang terang-terangan, transfer kekayaan dari rakyat kecil kepada mereka yang hidup nyaman di gedung-gedung kaca. Operasi TPL di daerah tangkapan air Danau Toba bukan sekadar salah kebijakan. Ini adalah bunuh diri peradaban. Menanam eukaliptus, si pemangsa air paling rakus, di hulu danau vulkanik terbesar di dunia, adalah tindakan gila. Mereka menanam jutaan pompa air yang menghisap habis sumber kehidupan. Mata air mati, sawah merekah tanpa air, petani berteriak sampai suara mereka hilang di telan angin. Sementara di dataran tinggi, pupuk kimia dan pestisida mengalir lewat runoff menuju danau, perlahan meracuni air yang katanya ingin dijual pada dunia sebagai destinasi super prioritas. Pemerintah menyebut Danau Toba UNESCO Global Geopark, tapi pada saat yang sama membiarkan monster haus air beroperasi di jantungnya. Apa ini bukan kegilaan? Ini skizofrenia kebijakan. Negara tak mampu memilih apa yang hendak diselamatkan, uang atau masa depan. Belum cukup sampai di situ. TPL memainkan politik divide et impera dengan halus, menusuk dari dalam. Dana Sidi dan SSR dibagi bukan untuk memulihkan dampak, tapi untuk memecah belah. Yang pro perusahaan diberi fasilitas, yang kritis dipinggirkan, bahkan dikriminalisasi. Jalinan sosial Dalihan Natolu yang selama ini menjadi kebanggaan orang Batak dirobek perlahan. Warga disulut untuk berkonflik satu sama lain agar energi mereka habis untuk bertengkar, bukan untuk melawan sumber loka sebenarnya. Mekanisme pengaduan? Hanya keranjang sampah tempat keluhan dibuang rapi tanpa jawaban. Di panggung global, TPL sibuk mencuci tangannya dengan greenwashing. Kata Lestari dipoles, dipinjam untuk menutupi jejak kerusakan yang sudah menahun. Tapi dunia tidak boleh terus dibohongi. Audit lingkungan yang independen adalah keharusan. Jika Danau Toba sudah tak mampu lagi menahan beban industri pulp, maka pilihan hanya 2, relokasi atau tutup. Mempertahankan TPL demi iklim investasi dengan mengorbankan satu kawasan strategis nasional adalah kebodohan yang akan dikenang sebagai dosa negara. Masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan seluruh penjaga nurani bangsa harus terus menyalakan api perlawanan. Kita harus membalas propaganda korporasi dengan narasi kebenaran. Kita harus bersuara lantang. Kemenyan jauh lebih berharga daripada eukaliptus. Air bersih lebih berharga daripada bubur kertas. Martabat masyarakat adat tidak dapat dibeli oleh CSR murahan. Perlawanan terhadap TPL bukan sekadar konflik lokal. Ini perjuangan nasional untuk mempertahankan kedaulatan ruang hidup. Jika kita kalah di Toba, maka seluruh perjuangan agraria di Nusantara berada di ujung tanduk. Pada akhirnya, bangsa ini harus memilih. Apakah kita akan membiarkan Danau Toba berubah menjadi kubangan limbah raksasa yang dikelilingi gurun eukaliptus? Atau kita berani mengambil langkah tegas untuk menyelamatkannya? Sejarah sedang menunggu jawaban. Yang pasti, TPL dengan seluruh rekam jejak destruktifnya adalah parasit yang telah terlalu lama menggerogoti tubuh Tapanuli. Membiarkannya terus hidup berarti membiarkan Danau Toba mati perlahan. Sudah cukup. Sudah waktunya negara berhenti tunduk pada korporasi. Berdirilah tegak, bela rakyatmu sendiri. Tutup TPL atau biarkan Tapanuli hancur. Tidak ada jalan tengah. Keadilan ekologis dan sosial bukan permintaan, itu harga mati.